Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Video kali ini aku mau bikin cemilan kesukaan sejuta umat, apalagi namanya kalau bukan donat. Resep donat ini recommended banget karena selain bahannya yang super simple, cara bikinnya pun gampang banget. Tinggal diaduk tanpa harus diuleni atau pakai mixer, hasilnya lembut, mengembang, empuk, dan juga anti keriput. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama siapkan wadah kecil, kemudian masukkan 3 sendok makan atau setara dengan 45 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan, yakni aku pakai merek Fernipan. Lalu tambahkan 130 ml air hangat. Jadi ini airnya cukup hangat saja ya, tidak boleh pakai air panas karena nanti raginya bisa mati. Setelah itu, ketiga bahan ini kita aduk hingga gulanya benar-benar larut. Kalau gulanya sudah larut, kemudian ini akan kita tutup wadahnya, boleh menggunakan apa saja, dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan buka tutupnya, dan apabila sudah berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif dan kita siap gunakan. Kita lanjut ya, siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan atau setara dengan 250 gram tepung terigu protein sedang, ini aku pakai segitiga biru. Kemudian tambahkan 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan susu bubuk. Tambahkan juga 2 butir kuning telur. Dan masukkan larutan raginya tadi. Ini aku masukkan semuanya. Nah, kalau sudah semua, kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Dan ini kita aduk sampai menjadi setengah kalis adonannya. Di sini aku benar-benar hanya menggunakan spatula ya untuk mengaduknya. Nah, kalau sudah setengah kali seperti ini, kemudian kita akan tambahkan 1 sendok makan margarin. Setelah itu, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata dan tidak ada lagi yang lengket di spatula. Jadi, karena di sini aku hanya menggunakan spatula untuk mengaduknya, ini harus benar-benar sabar. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa bantu menguleni dengan tangan ya. Jadi diuleninya sampai tercampur rata saja. Nah, ini sudah tercampur rata dan sudah agak kalis. Jadi tandanya ini tidak lengket lagi di spatula dan kalau ditekan juga tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya olesi tangan dengan minyak goreng secukupnya saja. Ini tujuannya supaya tidak lengket ya. Ini konsistensi adonannya memang cenderung lembek seperti ini. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, jangan ditambah tepung lagi. Ini tips supaya hasil donatnya nanti teksturnya bisa tetap empuk dan tidak keras. Jadi tetap lembut gitu hasilnya. Nah, adonan yang sudah aku rapikan dan aku bulat-bulatkan seperti ini, aku pindahkan ke wadah yang lain. Jadi nanti ini akan kita tutup, boleh menggunakan plastik atau kain bersih dan kita akan diamkan atau istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka tutupnya dan hasil adonannya sudah setengah mengembang seperti ini ya teman-teman. Jadi cukup setengah mengembang saja, tidak sampai mengembang full 2 kali lipat. Ini tips supaya tidak overproofing. Jadi nanti hasilnya tidak keriput dan juga tidak gampang kempes ya. Setelah itu kita kempiskan adonannya. Kita ambil dan kita pindahkan ke alas kerja. Sekarang kita akan bagi-bagi adonannya sesuai besaran yang teman-teman inginkan. Di sini aku akan bagi dan juga timbang adonan per 40 gram. Jadi nanti hasil akhirnya aku mendapatkan 12 pieces adonan donat. Atau teman-teman juga bisa membaginya tanpa menggunakan timbangan ya. Senyamannya teman-teman aja. Bisa dilihat, meskipun tanpa ulen dan juga tanpa dibanting-banting, adonannya bisa berserat lembut seperti ini ya. Kemudian, adonan ini akan kita bentuk bulat dengan cara dicubit-cubit atau ditarik-tarik seperti ini. Kemudian kita akan rounding di tangan hingga adonannya berbentuk bulat dengan permukaan yang halus dan mulus. Seperti ini.
Kalau sudah, setelah itu kita akan letakkan di atas kertas minyak atau juga baking paper yang sudah diolesi dengan margarin atau minyak goreng tipis-tipis ya, supaya tidak lengket bagian bawahnya. Nah, ini aku contohkan kembali cara meroundingnya supaya nanti teman-teman bisa praktek di rumah. Caranya mudah banget, tinggal tarik pelan-pelan dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan rounding di alas kerja ataupun di atas telapak tangan melingkar hingga permukaannya halus dan juga mulus. Seperti ini ya teman-teman, lakukan semuanya hingga selesai. Nah, setelah selesai, ini akan kita tutup dengan kain bersih dan istirahatkan kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutupnya. Setelah 15 menit, kita buka tutupnya dan sekarang kita akan pipihkan dan kita lubangi bagian tengahnya. Dari mulai adonan yang pertama kita rounding tadi ya. Nah, untuk adonan lainnya bisa kita tutup dulu supaya bagian atasnya tidak kering. Lumuri tangan dengan tepung, lalu pipihkan adonannya seperti ini dan juga lubangi bagian tengahnya menggunakan jari. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, kalau udah selesai dipipihkan dan juga dilubangi, ini kita tutup dan istirahatkan kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang sempurna. Jadi tandanya adonannya itu terasa ringan kalau diangkat dan juga kalau ditekan bentuknya kembali seperti semula tanpa adanya bekas jari di bagian yang kita tekan tadi. Nah, ini tandanya siap untuk digoreng. Siapkan dan panaskan minyak secukupnya saja menggunakan api yang sangat kecil seperti ini, jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Jadi kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan adonan donatnya tadi. Untuk mendapatkan white ring yang sempurna, usahakan kita harus tetap sabar menggoreng dengan api kecil. Jadi nanti kalau digoreng dengan api kecil, adonannya bisa mengembang dan juga bisa matang sempurna sampai ke dalamnya. Kemudian kita putar donatnya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini, atau sumpit juga boleh, supaya bagian bulatnya ini tidak menutup ya teman-teman. Dan tetap digoreng menggunakan api yang kecil. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, itu kita balik. Dan ini cukup dibalik satu kali saja ya teman-teman. Hasilnya cantik banget ya, white ring-nya kelihatan jelas. Kalau di sisi satunya sudah kecoklatan juga, kemudian ini siap untuk diangkat. Nah, ini dia hasilnya, jadi white ring-nya kelihatan cantik banget ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai digoreng. Hasilnya cantik banget, white ring-nya terlihat jelas dan juga bentuknya montok gemoy gitu ya. Ini dari satu adonan 1/4 kilo tepung menghasilkan 12 pieces donat. Nah, sekarang donatnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau melelehkan coklat. Di sini sudah aku siapkan 80 gram coklat batang atau DCC. Kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini ya, teman-teman. Jadi di air yang sudah mendidih kita letakkan coklatnya. Kalau sudah meleleh, masukkan 1 sendok makan margarin. Aduk rata hingga semuanya benar-benar leleh. Sekarang waktunya kita beri topping. Di sini aku sudah siapkan juga coklat yang tadi sudah dilelehkan dan juga ada mesis. Jadi donat ini sebenarnya tanpa diberi topping pun sudah enak rasanya. Hasilnya montok banget, gemoy, white ring-nya terlihat jelas. Nah, masukkan donat ke dalam lelehan coklat, kemudian ratakan dan masukkan lagi ke dalam mangkuk yang sudah berisi mesis. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya, resep donat tanpa ulen, tanpa banting, tanpa mixer, yang hasilnya mantep banget, anti kempes dan juga anti keriput, dan yang pasti ini 100% berhasil. Dari 250 gram tepung yang dipakai menghasilkan 12 pieces donat. Hasilnya gemoy, montok, dan juga mulus seperti ini. Jadi udah mulus, montok, terus ada white ring-nya lagi. Cocok banget kan untuk dipraktekkan di rumah. Walaupun dipencet, ditekan-tekan, diremas-remas seperti ini, bentuknya akan kembali seperti semula. Jadi ini benar-benar hasilnya mantap, empuk, lembut, dan seratnya juga lembut banget, nggak keras sama sekali. Selain bentuknya yang cantik dan juga teksturnya yang lembut, donat ini rasanya manisnya pas, jadi walaupun tidak diberi topping itu tidak masalah. Tapi kalau diberi topping tentu rasanya akan semakin mantap. Selain untuk konsumsi keluarga sendiri, resep donat ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Bisa dikemas cantik dan juga untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal dan juga keuntungan yang diinginkan.
Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga tips dan juga step-step yang aku jelaskan bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.